Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hartok Sanjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah untuk kita semua. Di tanah yang penuh kisah perjuangan, di antara gemuruh masa lalu dan nyala semangat bangsa, terukir nama yang menggetarkan jiwa. Seorang perempuan dari ranah Minang yang amarahnya membara, keberaniannya seperti badai, dan perlawanannya melegenda. Dialah Siti Manggopo, singa betina dari Manggopo, perempuan yang menulis kisah heroik dengan darah dan keberanian di lembar sejarah bangsa Indonesia. Bukan sekadar nama, Siti Manggopo adalah simbol perlawanan ketika banyak yang memilih diam. Saat pajak mencekik rakyat dan martabat diinjak-injak, dialah yang bangkit memimpin perang blasting. Bersama pasukannya, ia mengguncang benteng pertahanan kolonial, membuktikan bahwa semangat perempuan Minang tak bisa diremehkan. Bukan bangsawan, bukan pula putri dari istana, namun hatinya lebih mulia dari mahkota terindah sekalipun. Ia adalah suara bagi rakyat yang tertindas, sosok ibu bagi para pejuang kemerdekaan, dan mimpi buruk yang nyata bagi para penjajah. Dari ranah Minang yang subur, tepatnya dari sebuah nagari kecil bernama Manggopo, sebuah legenda perjuangan dimulai. Dalam dadanya yang sederhana, tersimpan bara keberanian yang apinya tak pernah padam, meski waktu terus berlalu. Inilah kisah nyata seorang perempuan hebat yang membuktikan bahwa cinta sejati pada tanah air tak mengenal batas dan tak membutuhkan gelar kebangsawanan untuk menjadi pahlawan. Kalian pernah dengar nama Siti Manggopo? Mungkin sebagian besar belum ya. Yuk, kita kenalan dengan sosok perempuan hebat dari Sumatera Barat ini. Cerita ini membawa kita kembali ke awal abad ke-20, di sebuah nagari yang damai bernama Manggopo. Di sana, tanahnya subur dan masyarakatnya hidup tenteram dari hasil bumi yang mereka tanam dengan jerih payah sendiri. Tapi, bayangkan, kedamaian itu tiba-tiba direnggut. Pemerintah Hindia Belanda datang dengan kebijakan yang menyengsarakan. Namanya peraturan blasting. Ini adalah pajak kejam atas tanah dan hasil pertanian. Kebijakan ini memaksa rakyat untuk menyerahkan sebagian besar hasil kerja keras mereka kepada penjajah. Tentu saja, rakyat Manggopo tidak tinggal diam. Bayangkan, kamu menanam padi dengan susah payah untuk makan keluargamu. Kamu memanen kelapa untuk menyambung hidup. Tapi tiba-tiba semuanya harus kamu serahkan kepada penguasa asing. Itulah yang dirasakan rakyat Manggopo di bawah kekuasaan Belanda. Rakyat menjerit kelaparan, sementara hasil bumi mereka dirampas begitu saja. Para ninik mama dan pemuka adat sudah mencoba jalan damai. Mereka berunding, berharap ada keadilan. Tapi apa yang mereka dapat? Hanya arogansi dan ancaman moncong senapan. Tentara Belanda bersama para anteknya datang ke lumbung-lumbung padi, merampas hasil panen sesuka hati. Kesabaran ada batasnya. Kesewenang-wenangan ini menyulut api amarah di dada rakyat yang sudah terlalu lama terhina di tanah kelahiran mereka sendiri. Sebuah perlawanan besar pun siap meledak dari rahim Manggopo. Di tengah penderitaan akibat penjajahan, hiduplah seorang perempuan pemberani bernama Siti. Ia kemudian menikah dengan seorang pejuang tangguh bernama Rashid, yang nantinya dikenal dengan gelar Malin Morajo. Tapi Siti bukan sekadar istri pejuang. Ia adalah pejuang itu sendiri. Dengan tatapan mata yang tajam, hatinya terbakar amarah setiap kali melihat ketidakadilan di sekelilingnya. Ia tak tahan melihat para ibu menangis karena tak bisa memberi makan anak-anak mereka. Ia juga tak rela melihat para lelaki dipaksa menunduk. Harga diri mereka seakan tak ada artinya di dalam dada Siti Manggopo. Bara perlawanan itu terus membesar, menunggu waktu yang tepat untuk berkobar menjadi api perjuangan. Di tengah keheningan malam, di bawah temaram lampu minyak, seorang perempuan menatap tajam ke dalam kegelapan. Di matanya, terpantul bayangan anak-anak kampung yang menahan lapar, wajah-wajah lesu yang kehilangan harapan. Siti tahu, ini bukan lagi sekadar soal pajak blasting yang mencekik leher. Ini sudah menjadi pertarungan harga diri, soal kehormatan tanah kelahirannya, Manggopo. Baginya, diam berarti menyerah pada penindasan, dan takut berarti membiarkan bangsanya mati perlahan. Dalam sunyi, ia bersumpah, tak akan ada lagi air mata yang tumpah di tanah Minang karena keserakahan penjajah. Kelak, mereka akan tahu bahwa perempuan Minangkabau tidak hanya terampil menenun kain, tapi mereka juga sanggup menenun keberanian untuk meruntuhkan tirani.
Siti Manggopoh tidak tinggal diam melihat bangsanya diperas. Ia tahu penjajah tidak akan pernah berhenti hanya dengan kata-kata. Satu-satunya bahasa yang mereka mengerti adalah perlawanan. Bersama suaminya yang setia, Rashid, ia mulai bergerak dalam senyap. Dari surau-surau kecil hingga ladang yang sepi, mereka bertemu dengan para pemuda pemberani, menyusun sebuah rencana rahasia untuk merebut kembali harga diri. Suasananya tegang, penuh bisikan dan sumpah setia di bawah langit malam. Mereka semua sadar, langkah ini sangat berisiko, bahkan bisa mempertaruhkan nyawa. Tapi bagi mereka, harga diri bangsa jauh lebih mahal dari apapun. Awalnya, banyak yang ragu melawan Belanda, itu seperti menantang maut. Senjata mereka lengkap, pasukan mereka kuat, tapi di tengah keraguan yang menyelimuti hati para pemuda, seorang perempuan pemberani melangkah ke depan. Dialah Siti Manggopoh. Dengan tatapan mata menyala seperti bara api, ia berdiri tegak. Suaranya lantang memecah keheningan malam. Sampai kapan kita akan terus ditindas? Sampai kapan hasil keringat kita dirampas oleh mereka? Kata-katanya mengguncang jiwa, membuat dada setiap pejuang yang mendengarnya bergetar. Rasa takut perlahan sirna, digantikan oleh tekad yang membara untuk berjuang demi tanah air. Lebih baik kita mati berkalang tanah sebagai pejuang daripada hidup menanggung malu sebagai budak di negeri sendiri. Pekikan lantang itu membelah malam, membakar kembali semangat juang yang sempat meredup. Siti Manggopoh, Sri Kandi, dari Minangkabau yang tak kenal takut. Di hadapan para pejuang yang ragu, ia berdiri tegak. Siapa yang setuju? Angkat senjatamu. Dan malam itu, sumpah pun terucap dalam satu suara gemuruh. Darah akan dibayar dengan darah, nyawa dibayar nyawa. Mereka tak lagi gentar. Di bawah temaramnya cahaya bulan, strategi disusun dengan saksama. Target mereka sudah jelas, menghancurkan benteng pertahanan Belanda di Manggopoh, simbol kesombongan penjajah yang telah lama mencengkeram tanah kelahiran mereka. Inilah awal dari perlawanan yang akan tercatat selamanya dalam sejarah. Pada 16 Juni tahun 1908, dalam gelap dan sunyi, sebuah peristiwa besar siap mengukir sejarah. Di Manggopoh, Sumatera Barat, sekitar 100 pejuang bergerak tanpa suara, mengendap-endap menuju benteng Belanda. Di barisan terdepan, berdiri seorang perempuan pemberani bernama Siti Manggopoh bersama suaminya, Rashid. Mereka bukanlah pasukan terlatih, melainkan rakyat biasa, petani, pedagang, dan para pemuda desa yang hatinya terbakar oleh semangat perlawanan. Bersenjatakan kelewang, tombak, dan beberapa senjata rampasan, mereka membuktikan bahwa keberanian sejati tidak diukur dari senjata, tetapi dari nyali yang berkobar di dalam dada. Kisah ini adalah bukti bahwa semangat juang rakyat tak akan pernah bisa dipadamkan. Dalam gelapnya malam, kelewang di tangannya berkilat tajam. Wajahnya tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Yang ada hanya api amarah dan harga diri yang membara. Begitu aba-aba serangan terdengar, pekik Allahu Akbar menggema, memecah keheningan malam, dan menebar kengerian di hati penjajah. Para pejuang di bawah komandonya menyerbu markas Belanda, bagaikan badai yang mengamuk. Serdadu yang tengah terlelap seketika panik. Mereka tak pernah menyangka, rakyat yang mereka anggap kecil dan lemah, justru punya nyali sebesar ini untuk menggempur benteng yang mereka bangga-banggakan. Inilah sepenggal kisah keberanian singa betina dari Manggopoh, seorang pahlawan yang namanya tak boleh kita lupakan. Pertempuran pun pecah dengan dahsyat. Darah dan teriakan bercampur jadi satu. Siti menggamuk. Setiap tebasan kelewangnya adalah jeritan balas dendam bagi bangsanya yang terjerat. Dalam sekejap, 55 serdadu Belanda tumbang, sementara 2 lainnya lari tunggang langgang. Di pihak pejuang, hanya 7 orang yang gugur sebagai pahlawan. Malam itu, langit Manggopoh menjadi saksi. Kemenangan ini bukan hanya milik mereka, tapi menjadi api yang membakar semangat perlawanan di seluruh Minangkabau. Kisah keberanian Siti Manggopoh abadi, menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah. Kekalahan telak Belanda di tangan Siti Manggopoh bikin Batavia gempar. Penjajah murka besar dan langsung mengerahkan pasukan elit untuk memburu Siti Manggopoh dan para pejuangnya. Hidup atau mati. Tapi, Siti nggak gentar. Selama berbulan-bulan, beliau dan pengikut setianya bergerilya, berpindah dari satu hutan ke hutan lainnya. Mereka menyelinap di antara rimbunnya pepohonan dan menuruni lembah curam. Setiap langkah penuh dengan risiko. Mata-mata Belanda ada di mana-mana,
mengintai setiap gerakan. Namun, keberanian Siti Manggopo justru menjadi lentera, menjadi sumber kekuatan dan harapan bagi rakyat Minangkabau yang tertindas. Ini adalah babak akhir perjuangan Siti Manggopo, singa betina dari Manggopo. Setelah perlawanan sengit, Belanda akhirnya berhasil mengepung dan menangkapnya. Namun, yang membuat hati miris, saat itu Siti sedang menggendong bayinya yang baru berusia beberapa bulan. Sadar satu peluru bisa membahayakan nyawa buah hatinya, Siti Manggopo memilih untuk tidak melawan. Ia rela tubuhnya digiring ke Lubuk Basung untuk diadili demi keselamatan sang anak. Di hadapan pengadilan kolonial, ia tidak sedikit pun menunduk. Dengan tatapan tajam dan suara yang lantang, ia mengakui semua perbuatannya. Ia membuktikan bahwa semangat seorang pejuang sejati dan kasih seorang ibu tidak akan pernah bisa dipatahkan oleh ancaman apapun. Di balik tembok penjara Batavia, seorang pahlawan perempuan dari Minangkabau mengukir legenda. Divonis 15 tahun, Siti Manggopo dipisahkan secara paksa dari suami dan anak-anaknya. Namun, apakah kurungan besi bisa memadamkan api perjuangannya? Justru dari balik jeruji, kisahnya menyebar dari mulut ke mulut, melintasi nagari, dan membakar semangat perlawanan generasi baru. Namanya menjadi simbol bahwa penindasan tidak akan pernah menang. Siti Manggopo membuktikan bahwa keberanian seorang perempuan, bahkan dalam kesendirian yang paling sunyi sekalipun, memiliki kekuatan untuk mengguncang sebuah imperium. Semangatnya tetap hidup, mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk keadilan tidak mengenal batas. Setelah melewati masa hukuman yang berat dengan ketegaran luar biasa, ia kembali ke kampung halamannya, Manggopo. Di sana, ia memilih hidup dalam kesederhanaan, mengabdikan sisa hidupnya untuk masyarakat yang dulu ia perjuangkan dengan segenap jiwa dan raga. Walaupun fisiknya mungkin tak sekuat dulu, api semangat di dalam hatinya tidak pernah padam. Siti Manggopo mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga. Keberanian sejati tidak diukur dari jabatan atau kekayaan, tetapi dari keteguhan hati untuk membela kebenaran. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa seorang perempuan mampu menjadi cahaya penerang bagi bangsanya, melawan segala bentuk ketidakadilan dengan keberanian yang menginspirasi. Jasadnya mungkin telah tiada, namun semangatnya tidak akan pernah mati. Dari rahim seorang ibu di Manggopo, lahirlah keberanian yang mengguncang penjajah dan menginspirasi generasi setelahnya. Dialah Siti Manggopo. Di saat banyak yang memilih diam, ia justru memimpin perlawanan. Dengan gagah berani, ia menunjukkan bahwa perjuangan dan keberanian tidak mengenal gender. Ia membuktikan bahwa perempuan juga bisa menjadi singa di medan perang, mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dari cengkeraman tirani. Namanya kini abadi sebagai pahlawan nasional, bukan hanya kebanggaan orang Minang, tapi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia. Kisah Siti Manggopo adalah pengingat abadi bagi kita semua, bahwa diam saat penindasan adalah sebuah pengkhianatan, dan melawan demi kehormatan adalah jalan para pahlawan. Di saat banyak yang berpikir perjuangan melawan penjajah hanya milik kaum pria, Siti Manggopo mematahkan anggapan itu. Lahir di Manggopo, Sumatera Barat, ia tumbuh menjadi perempuan pemberani yang tak sudi tanah kelahirannya, Danau Kinjak Belanda. Puncak keberaniannya terjadi pada tahun ke-1908. Bersama suaminya, ia memimpin serangan mendadak ke benteng Belanda di Manggopo, menewaskan puluhan serdadu dalam perang blasting. Bayangkan, seorang ibu rumah tangga memimpin perlawanan bersenjata. Keberaniannya menjadi legenda dan menginspirasi banyak pejuang lain. Meski sempat ditangkap, semangatnya tak pernah padam. Siti Manggopo adalah bukti nyata bahwa perempuan punya kekuatan luar biasa untuk membela bangsanya. Itulah kisah Sri Kandi dari Manggopo. Semoga semangat juangnya terus menyala dalam sanubari kita. Terima kasih telah menyimak, dan ingatlah, setiap langkah kecil untuk membela kebenaran dapat meninggalkan jejak yang abadi. Saya Hartok Sanjaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!